Anak muda. Di sini tidak ada anak muda. Ini nenek-nenek semua. Anak muda. Kalau kamu tidak keluar, kau belajar bersandar kepada Tuhan, tiap hari kamu pun cerita itu hanya mabok, jago, perempuan. Orang kalau duduk berkumpul kau hanya ngomong mabok, jago, dan perempuan, tidak akan pernah bersandar pada Tuhan, tidak akan pernah jadi berkat. Lihat ini anak laki-laki dong berkumpul sedikit, dia bilang, wih tadi malam botong, wih. Di sini ada yang begitu. Itu anak ada di sini. Tunjuk, kok saya lihat di. Shalom. Orang banyak bertanya, kenapa Tuhan Allah panggil Abraham? Kalau Tuhan panggil Abraham, sebenarnya jawabannya gampang. Untuk melihat, mengalami, merasakan, dan kemudian mengatakan kepada orang lain. Melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan. Itu namanya saksi. Apa? Namanya apa? Jadi saksi itu mesti melihat, mesti mengalami, mesti merasakan, baru mengatakan kepada orang. Ya, kalau Anda tidak pernah melihat, mengalami, bagaimana engkau mengatakan kepada seseorang? Saudara, Pak Pendeta Yandi melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Satu saat mau bawa pemuda-pemuda ke Pulau Dana, pulau bagian selatan yang tidak ada penghuni. Kami tidak jadi jalan juga. Tapi 1-2 nelayan datang bilang kepada saya, Pak Pendeta, yuk, di Pulau Dana itu Bapak kita tidur di pinggir pantai, sadar kita sudah di tengah laut. Jadi hampir saya bilang, jadi saya harus bilang wow. Tapi saya lihat dia terlalu semangat. Kita tidur di pinggir pantai, sadar sudah di tengah laut. Terus saya tanya, pernah pisah sana? Dia bilang, tidak. Bagaimana orang bisa percaya kalau kita omong semangat-semangat tapi tidak pernah dapat lihat? Amin kok? Pak Pendeta, saya ini tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Oh, itu omong kosong. Hanya orang sombong yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Hanya orang sombong. Kenapa? Yang dia bilang tidak pengalaman dengan Tuhan. Kalau kita bisa bangun pagi saja, bangun pagi, tandanya kita ada pengalaman dengan Tuhan. Amin. Bayangkan kalau tadi malam Tuhan pimana kok, terus tadi pagi dia lupa kasih bangun kita. Ini Pak, ini hari siapa kubur siapa coba. Tapi karena kita mengalami sesuatu dengan Tuhan. Amin kok. Nah, saudara, dengar ini. Orang-orang yang Tuhan pakai sebagai saksi yang memberkati bangsa-bangsa. Tema kita beberapa hari ini kan diberkati untuk memberkati kan. Orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberkati bangsa-bangsa bukan orang-orang yang terlalu hebat. Bukan orang-orang yang tidak berdosa. Mereka juga manusia seperti kita. Abraham, sebentar kita omong. Kita mulai dari yang sebelum, yang setelah Abraham. Musa. Di sini ada yang nama Musa? Ada. Yang mana itu? Itu dia itu. Tuhan pakai dia itu. Musa, Tuhan pakai lulu mako tidak Musa? Mantap. Musa itu pendendam, orang yang suka dendam orang. Di sini ada yang tukang dendam orang? Musa juga. Berhenti engkau Musa. Dia dendam orang. Kenapa? Dia lihat itu orang Ibrani dipukul oleh orang Mesir. Dia marah kan? Dia dendam, dia simpan hati. Pas dapat waktu baik, dia bunuh itu orang Mesir. Itu orang begitu baik atau tidak? Tapi Tuhan pakai toh. Tuhan pakai Ruth. Di sini ada yang nama Ruth. Ruth siapa? Mana yang Ruth? Tuhan pakai Ruth itu. Dia hanya TKW. Hanya apa? Yang bekerja di perkebunan milik Boas. Tuhan pakai. Di sini ada yang baru pulang TKW. Atau yang baru mau pi TKW ada. Dia hanya TKW. Tuhan pakai. Tuhan pakai Esther. Di sini ada yang nama Esther. Wih, semua nama Alkitab ada di sini. Pasti orang sini baik-baik semua. Di sini ada nama Esther. Esther itu hanya seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan sejagat. Ahasuerus kan tidak suka lah dia punya istri. Nama siapa? Wasti. Lantas dia mau buang. Dikumpulkanlah perempuan-perempuan cantik dari seluruh provinsi. Ada 127 provinsi dari wilayah Asia sampai Afrika. Kumpul ini perempuan nomor panggil satu-satu, termasuk Esther ada di situ. Tuhan pakai. Tuhan pakai Daud. Di sini ada yang nama Daud. Daud siapa? Daud.
pakai. Ini Daud ini hanya gembala kambing domba di padang. Bapak Daud ada domba, kambing, ayam, sapi juga Bapak. Nah, mantap. Dia gembala kambing domba di padang. Ketika ingin dicari satu orang dari anak-anak Isai untuk mengganti sama Saul, dia pun Bapak juga tidak yakin dia. Tapi Tuhan Pak. Tuhan pakai Salomo. Di sini ada nama Salomo. Oh, tidak ada lagi. Salomo itu raja. Tuhan pakai. Tuhan pakai Simon Petrus. Di sini ada nama Simon? Petrus. Simon Petrus. Fam. Oh, ya. Itu Simon Petrus itu hanya nelayan kecil di Galilea. Tuhan pakai. Amin kok. Tuhan pakai Lewi. Di sini ada nama Lewi. Siapa suami yang nama Lewi? Tidak ada di sini Lewi. Lewi pemungut cukai. Lewi kerja apa? Ini Roma, itu kerajaan Roma itu, dia taksir pendapatan di satu tempat. Terus dia lelang jabatan. Siapa yang mau pungut di sana pi? Nanti boleh ambil dari situ, makan tapi kirim kasih Roma. Tuhan pakai. Tuhan pakai Simon, ini Simon yang lain lagi. Di sini ada nama Simon. Berarti Simon di sini ada dua. Simon orang Selot. Itu kata Selot itu menunjukkan Simon orang Selot ini dia seorang politisi. Seorang apa? Dia anggota partai. Partai itu namanya Partai Selot. Sangat radikal dan tidak suka kepada pemerintahan dan kerajaan Roma. Tuhan pakai. Tuhan pakai Onesimus. Di sini ada nama Onesimus? Tidak ada. Oni Simus. Oni dan Simus sudah. Onesimus itu dia hanya budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Tuhan pakai. Tuhan pakai. Jadi semua orang Tuhan pakai. Amin kok? Nanti Pak Pendeta Tuhan pakai, Bapak Camat Tuhan pakai, Bapak Desa Tuhan pakai, penanggung jawab Tuhan pakai, kami pu istri dan Tuhan pakai. Amin kok? Amin. Ibu-ibu di sini Tuhan pakai betul. Berarti mesti jaga mulut betul. Di sini ada ibu-ibu yang biasa ngomong orang punama. Itu ibu ada di sini. Dia pakai baju warna. Kamu mulai batudu sudah. Nah, dengar. Saya maju pelan-pelan Saudara-saudara, Tuhan waktu pakai Abraham, dia bilang begini, Abraham. Jadi nanti kita ngomong dia pun isi tentang berkat. Tapi saya mulai dulu dia pun kisah di sekitar itu. Abraham, engkau akan jadi bapa sejumlah besar bangsa. Engkau jadi bapa orang-orang percaya. Karena itu, Abraham, engkau punya nama bukan lagi Abraham, tetapi ganti dari Abraham menjadi Abraham. Wih, mau jadi bapa sejumlah besar bangsa ini hanya ganti nama kok. Macam kepung ringan lagi, macam kepung gampang. Apa memang begitu? Tidak. Tidak sama kayak kita pu anak dong kok. Waktu di kampung dia pu nama Yakobus. Orang pange Ako. Di sekolah di Kupang pulang datang dia bilang jangan pange saya Ako, pange saya Jeko. Itu beda. Bukan sama kayak kita pu anak dong di kampung dia pu nama Daniel. Di sini ada nama Daniel. Orang panggil Dan. Di sekolah di Kupang pulang datang bilang panggil saya Danger. Bukan sama dan di kampung dia pu nama Maria. Di sini ada nama Maria. Orang biasa panggil Mia. Tante Mia. Di sini ada Tante Mia. Dia pergi sekolah UT di Kupang pulang datang dia bilang panggil saya Manohara. Dia tidak. Lama-lama dia bikin huru hara di kampung sini. Kita jadi pusing di kampung sini. Dengar, jemaat. Perubahan nama dari Abraham menjadi Abraham itu sebuah proklamasi. Sama-sama proklamasi. Sebuah titik balik bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan kita mau rancang. Amin. Masa lalu bisa dirubah atau tidak? Masa lalu bisa dirubah? Apakah masa depan bisa dirancang? Bisa. Amin. Jadi kita berjalan menuju masa depan atau masa lalu? Masa depan atau masa lalu? Nah, kenapa kok sedikit-sedikit orang bilang tahun 1970?
Kita ini kadang-kadang di mana-mana bicara tentang masa lalu. Bangun dan bangun langsung bilang, waktu tahun 1970, pindah di satu tempat dia ulang lagi. Waktu tahun 1970, pindah di satu tempat dia ulang lagi. Waktu tahun 1970. Satu saat dia baru mau bangun, orang dong korek bilang, 1970. Di sini ada yang begitu. Ada. Bertua komang tua. Siapapun suami kau. Itu dia pun soal itu. Dengar, jemaat. Jemaat. Abram. Mari kita mulai. Di sini ada nama Abraham. Jangan tunjuk bertua. Kamu melanggar kode etik nanti. Ini Abraham, ini Abraham, ini kita tidak bisa raba ini. Oke, baik jemaat. Waktu sebut hanya Abram itu orang tahu. Abram itu orang kaya di kampung. Orang kaya di kampung itu tanah luas. Orang kaya di kampung itu budak banyak, dia punya keluarga banyak. Itu orang yang tanah banyak, keluarga banyak, budak banyak, makanan banyak. Dia tahu takut orang kok tidak? Dia tahu takut orang kok tidak? Dia bisa bersandar kepada Tuhan. Agak susah. Tuhan bilang, Abraham, keluarlah dari engkau punya rumah. Dari dekat-dekat engkau pun bapa, dekat-dekat engkau pun mama, keluar dari sanak saudaramu. Pergi ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergi. Jangan tinggal di kampung situ. Keluar dulu. Woi. Supaya apa? Supaya engkau belajar bersandar kepada Tuhan. Mau jadi berkat itu harus dimulai sama-sama. 1, 2, 3. Belajar bersandar kepada Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar bersandar kepada Tuhan. Korek kawan di sebelah kau kasih tahu 1, 2, 3. Belajar bersandar kepada Tuhan. Kenapa pendeta yang diomong ini? Saudara dengar. Kita pu anak dong di kampung jago-jago Bapak. Tapi kalau supi sekolah di kota, pas malam mau tidur, kita di kampung ini bisa tuh lewat togor. Woi! Pick up satu apa? Betul toh? Di kampung. Kita pi sekolah di kota, jago hilang Bapak. Malam-malam kita mau tidur, anak mabok dong datang. Woi, buka! Jago hilang Bapak. Amin kok. Waktu dia sekolah di Kupang kau alami hal begitu. Waktu dia pulang, anak kecil di kampung dong mau tahan sendiri. Dia hanya bilang begini, adik, kakak sulewat. Amin kok. Sama-sama 1, 2, 3. Adik, kakak sulewat. Mantap. Ulang. 1, 2, 3. Adik, kakak sulewat. Mantap. Bikin status, saya bikin status. Status bilang apa? Adik, kakak sulewat. Dengar. Orang kalau dia tidak bersandar kepada Tuhan, lihat kita pu anak muda dong. Anak muda laki. Anak muda. Di sini tidak ada anak muda. Ini nenek-nenek semua. Anak muda. Kalau kamu tidak keluar kau belajar bersandar kepada Tuhan, tiap hari kamu pun cerita itu hanya mabok, jago, perempuan. Orang kalau duduk berkumpul kau hanya omong mabok, jago, dan perempuan, tidak akan pernah bersandar pada Tuhan, tidak akan pernah jadi berkat. Lihat ini anak laki-laki dong berkumpul sedikit, dia bilang, woi tadi malam botong, woi. Di sini ada yang begitu. Itu anak ada di sini. Tunjuk kau saya lihat di. Woi, bosan kau tiap hari cerita mabok ini, bosan mau dapat apa? Betul kau tidak? Betul. Perempuan ini apa? Jago. Dong bilang, woi pak, dong lewat borseng. Kalau tiap hari hanya cerita jago, kita tidak jadi berkat. Yang ketiga itu cerita soal apa? Perempuan. Wah itu saya pun mantan. Padahal Indona yang kas putus dia. Tapi dia gaya-gaya macam ke. Di sini juga ada. Nona yang kas putus atau nyong yang kas putus? Kok kenapa Nona? Uju tahu.
Jadi keluarlah dari tanahmu. Sebut Abram, itu orang kaya di kampung, tanah luas. Waktu sebut Abraham, dia pergi ke satu tempat yang tanah satu jengkal pun dia tidak punya. Tapi Tuhan pakai dia. Amin kok. Kadang-kadang Pak Camat, Pak Desa, Bapak Penanggung, kita di kampung ini tanah luas-luas. Pendeta satu datang dengan Bapak, itu semua kita punya. Itu semua kita punya. Padahal lahan tidur. Lahan yang tidur atau manusia yang tidur? Lahan atau manusia yang tidur? Nah, kenapa bilang lahan tidur? Lahan mes. Es apa? Oke, jadi kalau kita tidak keluar dan belajar bersandar pada Tuhan, tidak bisa. Saudara tahu, kita orang NTT. NTT itu Tuhan berkati. Di situ laut. Di laut ada apa? Oh, saya kira air. Ada apa? Ikan. Kita pergi hutan, ada apa? Di sini ada hutan kok tidak? Ada binatang hutan kok tidak? Misalnya rusa ada? Babi hutan? Ayam hutan? Nah, itu anak dong yang pacaran di hutan dan ditangkap babi hutan. Di sini ada yang biasa pacaran di hutan. Yang mana? Coba kasih tunjuk saya dia yang mana. Kamu berhenti, sudah berhenti. Tolong sampaikan hal tadi. Adi, kakak Sul, sama-sama 1, 2, 3. Adi, kakak Sul lewat. Jadi kalau kita pulang ke orang masih cerita mabok, jago, nona, masih pacaran di hutan, kasih tahu, adik, kakak. Itu pertama, Abram. Kedua, Abraham. Abraham itu suami yang tidak setia. Abram itu apa? Waktu sedengar nama Abram, don tahu, Abram itu suami yang tidak setia. Tunggu-tunggu 20 tahun istri tidak hamil-hamil. Dia ikut dia pu istri pu mau. Padahal di zaman dorang perempuan tidak boleh atur laki-laki. Laki-laki atur perempuan boleh. Tapi saudara lihat, dia ikut ketika Sarah bilang, pergilah dengan siapa? Dengan siapa anak-anak? Hagar. Woi, kalau kita bikin drama pasti don duduk-duduk kau minum teh begitu terus. Ini Sarah bilang, Mbak, di sini Bapak kok, Pak? Oh, Pak. Bapak mau ada anak, mama sudah tidak bisa. Jadi Bapak dan kita pun pembantu saya. Saya bayangkan pasti Abraham dia korek-korek dia kuku baru dia bilang, kalau mama rasa itu baik nah, baik kok saya. Kira-kira itu suami baik kok tidak? Bertanggung jawab kok tidak? Itu suami begitu baik kok tidak? Di sini ada suami yang model begitu, model begitu. Ada dia majelis kok jemaat. Hah? Dia majelis kok jemaat. Majelis jemaat. Ini orang do memang terlalu. Itu dia masih nama siapa? Abram. Sekarang engkau menjadi Abraham. Faham? Abraham suami yang setia. Bahkan kesetiaannya dia tunjukkan ketika istrinya hamil tua. Waktu istri, bayangkan kalau nenek-nenek hamil. Berat koringan. Pasti kurus tinggi, rambut ke saya begini baru. Tapi perut dia tunjukkan kesetiaannya. Apa yang mau disampaikan dalam kaitan dan berkat? Berkat itu selalu dimulai dari rumah. Dimulai dari suami yang sayang istri, rumah itu diberkati. Suami yang sayang istri, maka dia akan menjadi berkat di mana dia ada. Amin. Ini suami-suami donju satu. Don dapat uang 100.000, 20.000 don beli rokok. Tinggal berapa?
Tinggal 80 ini, yang 50 dong simpan, bilang uang jaga-jaga. Tinggal berapa? 30 ini dong sorong kasih ibu. Kok ibu pegang dengan harapan tiap hari kuah asam dengan CI. Ibu-ibu tertekan atau senang? Dengar. Mestinya suami-suami jangan egois. Kalau dia beli rokok 1 bungkus itu pulang ke sebelah mama, ini ada penyakit, kita 2 bagi, mama setengah, bapak setengah. Suami sayang istri itu, dia menjadi berkat. Anak-anak lihat dia pun bapak mama sayang, woi dong akan bilang, betul, ini baru bapak. Iya toh? Betul kok tidak? Di sini anak-anak, siapapun bapak yang biasa pukul dia pun mama, angkat tangan. Anak-anak yang biasa lihat dia pun bapak pukul dia pun mama, angkat tangan. Nah saya balik, ibu-ibu. Di sini ibu-ibu 2 saja. Yang lain ini janda semua. Ibu-ibu yang kena pukul dari suami, angkat tangan. Jangan. Berani angkat tangan pulang kau kena pukul ulang lagi, siapa tanggung jawab? Nah, dengar, suami istri itu mesti baku sayang. Amin kok. Ada yang datang suami istri, ada? Coba lihat dulu suami istri, lihat. Masih kayak bapak penanggung begini. Jangan lihat orang lain pu istri, lihat di kita punya sendiri. Suami istri itu kalau basayang ada berkat, betul kok tidak? Kalau suami istri pukul ada berkat. Kalau bapak mama basayang kan bisa pinjam di koperasi toh. Di sini juga kenal petugas koperasi, harian atau mingguan. Nanti saya kasih tolong kau jangan datang lagi. Kalau kita suami istri basayang, kan kita bisa pinjam koperasi toh. Tapi coba kalau suami istri bakal lain, mama berani pinjam tanpa sepengetahuan bapak. Itu. Kedua, Abraham itu kalau orang ngomong, oh itu suami tidak setia. Tapi sekarang dia jadi Abraham, suami yang menunjukkan kesetiaan. Amin kok? Abraham itu adalah, semua lihat sini. Ini oto 1 datang kalau saya ke Pak begini. Oto 1 datang dulu. Saya tunggu kok oto 1 lewat ya. Ini oto 1 begini. Lama-lama oto 100 yang kamu kepala pulang begini terus. Stop. Ini orang dong. Dengar, jemaat. Abraham. Setiap kali menyebut nama Abraham, orang tahu Abraham itu bapak yang tidak tahu tanggung jawab. Abraham itu apa? Ismail itu kan tidak minta dilahirkan, itu dong mau. Nah ini anak baru remaja begitu, dong usir. Dia ikut ketika Sarah bilang usir, buang itu anak, ikut. Ini bapak baik. Ini bapak baik. Sekarang dia menjadi Abraham, bapak yang menunjukkan tanggung jawab. Bahkan ketika dia bawa anaknya sampai ke Gunung Moria kok, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu bapak begitu, itu berbapak. Betul kok tidak? Ada 1-2 rumah tangga, suami istri dan datang tanya saya bilang begini, pendeta. Saya bilang, ini kira-kira ini anak dong mau bikin ke mana? Saya bilang, kamu maksud? Ini anak dong pukul, sudah marah, sudah ikat, sudah injak, sudah, tapi anak dong model begini, tidak tahu dong ikut siapa. Saya bilang, kau mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pun bapak, nah pasti ikut dia pun mama. Masa kau ikut saya? Terus saya kasih tau dong, Alkitab itu mengisyaratkan supaya anak-anakmu jadi baik, supaya anak-anakmu jadi baik. Lakukanlah 3 hal ini. Berapa hal? 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti dong jadi baik. Yanti, Jenny, Tinus,
Kalau dia rote tambah boi, kalau dia sabu tambah ina ama, kalau dia Sumba tambah umbu rambu, kalau dia Timur tambah. Panggil mereka dengan nama yang baik, nanti dorang jadi baik. Amin toh. Kenapa hal ini penting bagi kita? Karena masih ada orang tua yang panggil dia pu anak bilang, "Weh babi." Betul kok tidak? Orang tua, orang tua, berhenti panggil engkau punya anak bilang babi, berhenti. Pertama, karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia pu anak babi, dia pu bapak. Di sini ada yang panggil dia pu anak babi. Ada di sini. Faham? Mau jadi berkat ke mana kalau panggil orang saya pakai sebutan binatang begitu? Wah, tidak boleh itu. Apalagi itu anak sendiri. Betul kok tidak? Panggil mereka dengan nama yang baik. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama. Berikan kepada mereka makanan yang baik. Itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Bukan nasi basi atau tidak. Makanan yang baik ialah uang hasil judi jangan kasih makan istri. Di sini ada yang biasa judi. Kape, taji ayam, ada. Uang hasil judi jangan kasih makan istri anak. Uang hasil korupsi jangan kasih makan istri anak. Uang hasil rampasan orang pembarang jangan kasih makan istri. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah anak-anakmu. Betul kok tidak? Di sini ada yang tukang judi. Supaya dia mau tanya saya bilang itu judi, hasil judi kita bawa pergi gereja bisa. Jangan bawa. Mau kasih takut siapa yang dia pun. Malam-malam orang tidur dia cakar sama ke pakai cedong kok. Isi pite sipit. Malam-malam dia tidur-tidur te mimpi orang pu motor, pendeta pu motor, tetangga pu motor. Pagi-pagi dia sengaja lewat kok. 11.58. Ini orang dong, bisa begitu. Amin kok. Ketiga, tadi pertama apa? Panggil mereka. Yang kedua, berikan kepada mereka. Yang ketiga, berikanlah kepada mereka pelajaran yang baik. Apa? Pelajaran terbaik itu ada di Alkitab. Tetapi dengar, anak-anak kita ini pelajar cepat. Dia hanya akan mengulang apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Kalau mama tukang pemaki, anak tukang pemaki. Bapak tukang minum sopi, anak tukang minum sopi. Bapak pukul mama, kita lahirkan satu anak laki-laki yang anggap remeh perempuan. Kita lahirkan satu anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Karena anak-anak hanya lihat dari tiap hari toh. Anak-anak, siapa yang pernah piberi kaslepu bapak sopi? Ada? Di sini ada yang jual sopi. Di mana? Di mana? Bos mulai petunjuk sudah. Anak-anak ini pelajar cepat. Dia hanya ulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau bapak rajin gereja, anak rajin gereja. Betul kok tidak? Nah, kalau kita mau jadi berkat. Nah, jadi berkat ini jangan pikir mulai dari ujung-ujung bumi datang ke Kupang, datang ke kampung. Mulai dari rumah pergi ke ujung-ujung bumi toh. Ada yang mulai dari ujung-ujung bumi sampai rumah datang anak dong tidak sekolah semua. Baru dong bilang jangan sampai ini saya punya ini salib kok, bukan salib. Itu kebodohan itu. Mulai dari rumah ini baru terus. Amin kok? Oke. Abraham. Setiap kali sebut nama Abraham orang tahu. Kalau Abraham itu berani keluar karena ada janji. Abraham, pergilah ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Oh, aku akan. Oh, baik, berdasarkan janji itu. Tapi dalam perjalanannya Tuhan Allah rubah. Engkau harus berjanji untuk pergi. Abraham,
Janji untuk pergi beda dengan pergi karena ada janji. Kalau pergi karena ada janji itu dia tanya, siapa yang di sana, saya dapat apa, untung berapa, itu karena ada janji baru pergi. Tapi berjanji untuk jalan, apapun yang akan dia hadapi, dia akan pergi. Mari kita lihat, dengar dua hal. Di bagian ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa pertama, Abraham dengar, ini panggilan untuk merendahkan diri. Engkau dipanggil duluan, tapi engkau cukup jadi bapa orang lain yang jadi raja. Engkau menjadi bapa sejumlah besar bangsa, tapi daripadamu akan bangkit raja-raja. Engkau dipanggil duluan Abraham, tapi engkau cukup jadi bapa saja. Orang lain yang jadi raja. Ini panggilan untuk apa? Merendahkan diri. Panggilan untuk apa? Orang sombong, orang tinggi hati tidak akan jadi berkat. Tidak akan. Tapi dia pamer berkat. Beli tape satu, saya putar sampai jam 3 pagi. Nanti orang pikas tahu bilang, bapak tolong kasih kecil tape sedikit dulu. Kenapa? Ada bayi satu sakit di sebelah. Lu pikas tahu itu bayi, dia ada tambah 2.000 di sapu tape. Iya toh? Orang tinggi hati tidak akan jadi berkat. Dia pamer itu, dia punya kekayaan dong. Baru beli emas 2, saya pakai semua di gereja kok. Gantung semua di. Lama-lama dia jalan di pung kepala dong. Dia pu cincin, dia pu jari dong penuh semua kok. Dia khotbah, dia bilang, saudara-saudara, kalau orang pakai biasa-biasa, saya kan dia bilang, saudara-saudara, ada 4 hal yang perlu saudara pelajari. Tapi kan dia banyak, dia bilang, saudara-saudara, ada 4 hal ya. Itu dia pemakan puji mulai itu. Di sini juga ada yang begitu. Ada kok tidak? Dia laki-laki kok perempuan. Dia pun rumah dekat gereja kok agak jauh sedikit. Bapak penanggung bilang jauh teh. Bapak pun di sebelah jadi. Saudara-saudara, panggilan pertama itu supaya merendahkan diri Weh, orang sombong tidak bisa. Ada 3 orang ini don sombong-sombong, don suka pancing ikan. Don orang 3 cerita. Yang satu bilang begini, woi, kalau kita pancing di sana, kita baru buang 1 mata kail, itu 3-4 ekor ikan datang sekaligus, 3-4 langsung. Yang satu bilang itu kurang bu, itu kurang. Kurang karena kalau kita pancing di sana, itu kita baru buang 1 mata kail, yang 3-4 ekor ikan tadi dia bawa memang dia pu istri anak. Yang satu bilang, oh itu kurang, bosan 2 pun kurang, bosan kurang. Kurang keren. Kalau kita pancing di sana, itu kita belum buang itu mata kail, kita belum buang. Itu ikan langsung keluar datang, kalau bilang, om pancing ame kami dulu. Wih, manusia begini kalau kumpul dong di satu tempat, menurut saudara ada damai, ada sukacita, kan cerita tinggi toh. Nanti dong tinggal badekat begini kok. Mama tua satu dia tumis sayur di sebelah. Kan waktu tumis sayur itu kan, weh di sebelah juga tidak bisa tenang. Dia bilang kas panas minyak, kas panas. Pas minyak panas anak-anak bilang, mama teh bawang tidak ada. Dia bilang, sudah kamu ame air kau periksa juga tidak apa-apa. Ini begini tidak bisa jadi berkat. Tidak bisa. Di Sumatera sini ada yang begitu, ada. Itu ibu dong ada ikut ibadah di sini. Ada. Dong duduk di muka kodi agak di tengah. Itu. Nah, kedua, saudara dengar. Ini panggilan untuk menjadi berkat. Sama-sama menjadi berkat. Abraham, engkau cukup jadi bapa, orang lain jadi raja, engkau jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi apa? Aku masih kuat. Bila apa? Bila saatnya nanti apa? Ku tak berdaya lagi. Hidup ini apa? Sudah jadi berkat. Lebih lagi ulang. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila apa?
bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Akan ada waktu di mana saudara-saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena sudah tua, mungkin karena sakit, mungkin karena celaka, sudah tidak berdaya. Tapi waktu orang cerita, Nabi Ngoi, bab tua ini sudah jadi berkat. Dia suka hidup banyak orang. Betul toh? Ada waktu kita tidak berdaya, tapi orang bilang dia sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Nanti lama-lama dia baru muncul di situ, orang berkorek bilang, beban susah. Di sini ada yang jadi beban. Hidup ini mesti jadi berkat. Siapa yang tidak pernah dapat berkat? Orang yang tidak pernah bersyukur itu, yang jalan piman mana hanya bilang, Bapak, hidup ini terlalu susah, lu mati sudah. Berkat ada, tapi kita yang tidak mau jadi berkat ini, nah. Betul kok tidak? Dengar. Ada dua orang berdoa kepada Tuhan minta karunia. Minta apa? Ternyata di Tuhan tinggal dua karunia. Berapa karunia? Satu karunia memberi, dua karunia menerima. Satu karunia, dua karunia. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Berarti tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala, dia ambil karunia menerima. Memberi. Lewat 20 tahun kemudian, orang ketemu di satu perapatan jalan di lampu merah di kota. Yang punya karunia memberi itu ada duduk di atas mobil mewah. Satu tanda ini orang sukses ini. Yang punya karunia menerima itu ada duduk kok minta-minta di pinggir jalan. Waktu dan dua aku lihat begini, satu bilang, Bu, perasaan itu hari Bu dapat karunia memberi. Kenapa Bu lebih kaya dari saya sekarang? Lihat di mana? Hah? Kamu lihat apa? Kamu lihat apa di mana? Susah ini. Dengar jemaat. Waktu domba aku lihat begini, satu yang Bu, perasaan itu hari Bu dapat karunia memberi. Kenapa sekarang Bu lebih sukses, Bu lebih kaya dari saya? Jadi dia bilang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan kasih lebih. Tuh ini, engkau kan mau kasih orang ini lebih supaya engkau bagi orang. Karena engkau tidak ada, terus saya kasih. Karena engkau harus memberi. Tapi engkau ini kan karunia menerima, jadi di mana-mana hanya begini. Saya tidak tahu kita di Siomate ini lebih banyak karunia memberi atau menerima. Mesa. Terima kasih sudah mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta yang STH. Tuhan memberkati selalu. Shalom.